Pemirsa, bisakah Anda membedakan mana tepung beras dan mana tepung ketan? Kalau kita lihat secara kasat mata, mungkin sulit untuk membedakannya ya pemirsa. Nah, di samping saya ini ada dua mangkok tepung pemirsa yang merupakan tepung beras dan tepung ketan. Gimana? Ini agak sulit ya membedakannya. Kita langsung tanya sama penjualnya. Coba, Mas, ini kan ada dua mangkok nih ya. Yang mana tepung beras, mana tepung ketan? Yang ini tepung beras, Ya. lebih putih nih. Yang ini tepung ketan, lebih Oke. gitu. Mas Eza tadi bilangnya tepung beras lebih putih ya Mas ya? Iya, Berarti kalau tepung beras ini lebih putih warnanya dibandingkan dengan tepung ketan. Itu secara warna ya bisa terlihat gitu ya Mas. Kalau secara tekstur Mas, ini tepung beras, ini saya coba pegang ya. Dan yang ini tepung ketan. Bedanya apa Mas? Kok saya ngerasanya sama aja ya? kalau dipegang sih sama aja, Heeh. sama-sama ada keset-kesetnya gitu. Oke, Kalau ya. dipegang Agak sedikit teksturnya agak kesat ya, Mas Eza ya. Ini juga tepung beras kesat, tepung ketan juga kesat. Berarti, sulit. Paling kalau udah matang aja ya, kalau udah jadi gitu. nah, berarti salah satu cara untuk membedakan tepung beras dan tepung ketan tuh berarti kita harus coba dulu. Misalnya digoreng gitu, Mas. Apa yang terjadi kalau tepung beras digoreng, kalau tepung ketan digoreng, apa yang terjadi? Kalau tepung beras itu digoreng kayak buat peyek, dia lebih kering, kayak buat goreng-gorengan. Kalau tepung ketan buat bikin apa, onde-onde gitu, dia lebih kenyal. Oh, berarti kalau tepung beras itu untuk makanan-makanan yang bertekstur garing gitu ya, Mas, ya, seperti gorengan, rempeyek gitu ya. Kalau tepung ketan itu untuk kue-kue basah seperti itu ya, Mas Eza ya. Mas Eza, kalau dari baunya nih sekarang, ada nggak sih yang bisa membedakan bau dari tepung beras dan bau dari tepung ketan? Kalau masih tepung begitu sih kayaknya nggak ada deh, sama aja sih. Sama aja. Ya, Tapi baunya kalau sih. misalnya saya cium kayak gini, nggak ada bedanya ya baunya ya, Mbak? Iya benar, sama. Nggak ada bedanya ya Mas Eza, berarti caranya memang harus dicoba dulu. Oke, Mas Eza, kalau dari warna sudah, kemudian dari tekstur sudah, kemudian dari baunya juga sudah. Nah, kalau kegunaannya, kalau tepung beras buat apa? Tepung ketan biasanya dibeli untuk apa? Kalau tepung beras itu buat bikin peyek, tempe-tempe goreng yang kriuk-kriuk aja pokoknya. Kalau tepung ketan buat bikin onde-onde kayak kue-kue basah gitu. Nah, berarti kalau tujuannya berbeda nih, lebih laku mana sih jualan tepung beras atau jualan tepung ketan? Yang banyak yang cari yang mana? Biasanya sih kalau ini tepung beras ya, paling banyak gitu yang dominan. Kenapa sih orang tuh lebih suka menggunakan tepung beras dibandingin tepung ketan? Soalnya kalau tepung beras itu banyak yang penggunanya sih ya. Kayak goreng tempe kan dia lebih ke tepung beras gitu. Berarti untuk makanan sehari-hari gitu ya Mas Eza ya, kalau tepung ketan ini mungkin digunakannya untuk kue-kue basah yang mungkin hanya beberapa orang saja yang menggunakan gitu ya, seperti tukang kue gitu ya Mas ya. Iya, Baik, makasih banyak ya Mas Eza ya. Nah pemirsa, walaupun agak sulit ya untuk membedakannya, walaupun udah dijelasin sama Mas Eza tadi, memang secara kasat mata ini tidak bisa dibedakan mana yang merupakan tepung beras, mana yang merupakan tepung ketan. Salah satu caranya adalah Anda cukup tinggal menceburkan ke dalam minyak panas dan lihat apa yang terjadi, karena kalau tepung beras itu akan bertekstur garing, sementara tepung ketan itu lebih kenyal ya pemirsa. Lantas kedua tepung ini manfaatnya apa saja ya, dan apa fakta dan mitos di balik tepung beras dan juga tepung ketan? Kita simak pembahasannya di studio. Enak Jadi, banget ya. thank you Wanana. Jadi tadi kesimpulannya nggak bisa dibedain nih. Dari luar aja. Udah Dari panjang luar lebar aja. ya. Nah, kalau yang tadi aku makan itu dari tepung beras atau tepung ketan ya? Tapi kalau dari kenyalnya sih kayaknya tepung ketan sih ini. Kayak aku nggak terlalu penting deh kalau teori-teori gitu. Yang penting ini enak. Enak, tapi enak banget sih. Tapi aku penasaran sih sebenarnya itu tepung ketan sama tepung beras itu perbedaannya apa sih? Gimana ya? Kita langsung undang aja kali ya. Oke, Dokter Dian, spesialis gizi klinik. Halo Dokter Dian. Halo Dokter Dian. Apa kabar? Baik. Kemana nih Mau aku? di tengah dong. Silakan pilih yang mana nih? Pilih yang mana? Nah, Aduh, pilih yang mana enak banget ya, Dek. Ini semua Ada enak yang ya, warna semua enak-enak. ini apalagi nih kesukaan aku nih. Ya ampun, ini klepon tuh yang jajanan pasar banget ya. Kalau di mana itu pasti enak banget apalagi sama gula merahnya. Nah, tapi Dok, aku tuh penasaran sebenarnya kalau misalnya untuk perbedaan dari tepung ketan sama tepung beras tersendiri ini, itu kadar karbohidrat itu tinggi yang mana sih, Dok? Katanya lebih tinggi ketan bukan sih?
Ya, jadi memang kalau secara angka dalam 100 gram tepung beras dan tepung ketan itu sebenarnya karbohidratnya sama sekitar 70 sampai 80 gram per 100 gram. Tapi dari kandungannya kalau di tepung ketan itu ternyata kadar karbohidrat atau patinya atau yang ada zat yang disebut dengan amilopektinnya itu lebih tinggi dibandingkan dari tepung beras. Itu efeknya apa nih Itu bagi tubuh efeknya kita? yang menyebabkan bukan. Jadi bisa dilihatnya kalau amilopektinnya lebih tinggi itu berarti dia lebih kenyal, makin kenyal, makin Oh, lengket. gitu ya? Nah, Kayak gini ya? Lengket gitu ya? Kalau tepung ketan kan jadinya memang lebih lengket dibandingkan dengan tepung beras. Oh. Jadi itu yang membuat karbohidrat dari tepung ketan memang lebih tinggi, sedikit lebih tinggi dibandingkan dari Sedikit tepung. lebih tinggi. Iya, nggak terlalu signifikan sih Nggak terlalu sebenarnya tingginya. signifikan. Jadi hanya dari kandungan amilopektinnya itu. Nah, Gitu. kalau gitu Dok, kalau misalnya nih kalau kita lihat sendiri, kalau misal bagi tubuh kita sendiri ini kira-kira gimana sih, bagusan yang mana sih? Kalau bagusan yang mana juga kita nggak bisa dijelaskan ya mana yang mana yang lebih baik. Dua-duanya baik, dua-duanya sama-sama mengandung protein ada, karbohidratnya ada, tentunya banyak, kemudian lemaknya sedikit sekali memang, kemudian vitamin mineralnya ada, vitamin B ada, zinc ada, zat besi ada, jadi dua-duanya sama-sama memenuhi komposisi zat gizi. Selera aja dong sebenarnya. Selera aja, Nah, betul. kita langsung aja nih Dok ke fakta mitos selanjutnya nih. Iya. Katanya tepung ketan itu lebih mengenyangkan daripada tepung beras. Itu benar atau fakta atau mitos? Tapi kalau menurut saya sih itu agak bener sih. Ya, itu bisa menjadi Agak fakta ya. Bisa menjadi fakta karena tadi Bener. selain karbohidratnya lebih tinggi, kemudian dia lebih kenyal kan. Nah, dua-duanya ini sebenarnya ada seratnya. Seratnya itu yang memang bisa memberikan efek kenyang lebih lama. Seratnya banyakan ketan apa yang itu, yang tepung beras biasa? Tepung beras ada tepung beras putih, tepung beras merah, ketan juga begitu. Ada tepung ketan yang putih, ada yang hitam. Makin dia berwarna sebenarnya seratnya pasti akan lebih tinggi. Oh, ada tuh. Jadi yang makin berwarna seratnya lebih tinggi, ternyata antioksidannya juga lebih tinggi. Dan tadi serat itu tadi yang juga yang bikin rasa lebih full, Ya, lebih betul. kenyang. Membuat kenyang lebih lama. Nah tapi Dok, ada yang bilang nih katanya orang diabetes itu nggak boleh mengkonsumsi tepung ketan atau tepung ketan juga. Nah, itu sebenarnya benar fakta karena Oh, itu tepung fakta? itu kan karbohidrat simplex ya. Apalagi tepung ketan itu kalau misalnya cuma hanya tepung beras kemudian digoreng terus langsung dimakan gitu ya, ya tentunya isinya hanya karbo dengan minyak. Nah, apalagi sudah dijadikan kue-kue seperti ini pastinya udah ada ada tepung gulanya nih. gula merah. Aduh, Nah, ada gula warnanya jadi memang begini. sebaiknya untuk penderita diabetes itu membatasi olahan-olahan yang dari tepung beras atau tepung ketan. Tapi sekarang kan lebih canggih tuh. Ada cake atau brownies yang dari oatmeal, Iya, dari oatmeal, nah, iya, itu. atau dicampur dengan apa kayak buah gitu ya, kue-kue yang buah-buahan ya itu mungkin bisa sedikit membantu untuk orang-orang diabetes dalam mengkonsumsi tepung beras atau tepung ketan. Soalnya orang bilang selalu nasi katanya nggak boleh. Jadi ini semua mereka bebas-bebas aja makannya Iya, jadinya. betul. Justru Nah, kalau nasi kan ini aku kompleks, ini ngomong-ngomong malah nih, simplex. ini soal orang hamil juga nih ya. Fakta atau mitos nih? Kalau orang hamil, wanita hamil tidak boleh mengkonsumsi ketan. Ini mitos atau fakta? Ini mitos, Mitos, sudah oke. pasti. Mitos ya. Iya, Oke, ntar karena gue bawa kan- pulang buat istriku di rumah. Iya, Iya, benar. iya, biar jadi udah nggak apa-apa ya. Karena udah kan memang mitos ternyata. di dalam tepung tadi kan memang lengkap komposisinya. Tadi kan sudah ada juga di VT ya kalau misalnya isinya berbagai macam makro dan mikronutrien ada di dalam tepung ketan dan tepung beras. Oke, Iya. tapi nggak aman ya untuk wanita hamil Aman, juga. aman. Oke, kalau gitu dokter. Kalau misalnya sebenarnya apa yang bedakan sih kalau tepung ketan sama tepung beras sendiri itu? Ya Kayak misalnya- asalnya kalau misalnya sumbernya kalau tepung beras ya dari beras padi, kalau ketan ya dari beras ketan itu. Tapi secara prosesnya sama-sama ditumbuk, sama-sama Sama-sama ya? digiling gitu. Yang membedakannya ya ininya mungkin apa namanya kalau dari segi dipegang tadi kalau sebelumnya sudah disebutkan kalau dipegang kalau yang tepung beras dia lebih licin, tapi kalau tepung ketan agak lebih kasar. agak lebih kasar. Iya. Oh, bedanya dari situ. Kalau tadi kan nggak bisa membedakan ya Oh, dari gitu bau ya? juga katanya juga nggak bisa Ya, beda. Tapi satu Situ. lagi kalau mau bedain kalau tepung beras dimasukkan ke dalam air dia akan lebih encer dibandingkan kalau tepung ketan dia lebih kental. Nah ini emang tapi Iya. ngomong-ngomong tadi soal pengolahan segala macam, ini banyak sekali bisa diolah menjadi banyak makanan yang enak banget. Apa saja liputannya mengenai makanan-makanan yang terbuat dari tepung beras atau tepung ketan? Kita lihat tayangan berikut ini. Nah, kita harus ingat nih ya, ini hal yang penting banget diingat bahwa kalau nanti kita undang Jessica Simpson atau Bill Clinton, jangan sampai kasih dihidangkan tepung. makanan seperti ini karena mereka alergi. Alergi. Tapi sebenarnya yang bikin alergi itu sebenarnya tepung terigu atau tepung ketan atau tepung beras sih. Mereka itu ada bikin efek alergi itu apa sih?
Dari proteinnya mungkin ya, kayak kalau di dalam terigu kan ada gluten, gandum juga gluten. Nah, yang itu biasanya yang bisa menyebabkan Kalau alergi. tepung beras dan tepung ketan juga? Tepung beras dan tepung ketan itu gluten free, tidak ada Oh, gluten glutennya. free. Jadi justru lebih Iya. tidak menyebabkan alergi ya? Ya, tapi sebenarnya kalau alergi itu kan tergantung masing-masing orang ya, sensitivitasnya beda-beda. Jadi ada orang-orang yang memang kalau dia ada bakat alergi dengan tepung ya dia bisa kena, tapi kalau enggak ya enggak. Karena kalau alergi kan memang beda-beda ininya, pencetusnya. Nah Gitu. katanya nih kalau misalnya orang mah nih ya dok ya, katanya itu tidak boleh mengkonsumsi tepung ketan atau tepung terigu. Itu fakta atau mitos nih dok? Ini mitos sih ya, karena orang mah juga dia juga sendiri-sendiri sifatnya individual. Karena mungkin dari seratnya yang ada di dalam tepung beras atau tepung beras ketan itu kan tadi ada seratnya. Yang tadi serat kita ketahui bahwa serat itu bisa memperlama kenyang di lambung. Jadi dia di lambung lama tuh. Itu yang mungkin untuk orang-orang mah yang tertentu dia kalau terlalu banyak makan yang dengan tepung-tepungan begah gitu, Oh, jadi itu rasanya bisa- kembung, rasanya tuh begah, jadi bisa menyebabkan mah. Tapi itu mitos ya dok ya? Ya, Benar. nggak semuanya. Nggak semua ya, orang. tergantung Tergantung orangnya lah orangnya ya. masing-masing. Masing-masing. Gitu. Oke, nah katanya ini kalau misalnya tepung beras ini lebih sehat nih dok daripada tepung ketan. Itu tuh fakta atau mitos? Itu saya bisa bilang mitos karena itu tadi di dalam tepung beras dan tepung ketan semua ada komposisi nutrisinya ya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak walaupun sangat sedikit, kemudian ada vitamin mineral ya seperti tadi ada kalsium, ada besi gitu, vitamin B, semua ada di situ. Perbedaannya juga cuma sedikit. Ya, perbedaannya juga Nggak cuma terlalu sedikit. banyak Iya, ya. tidak Tadi harus perbedaan satu yang signifikan. paling utama tadi kayaknya lebih soal apa kadar fibernya ya atau Iya, seratnya fiber tadi. seratnya aja ya. Kurang itu Seratnya tadi. sama dia dari mana tepung beras putih apa beras yang merah, beras hitam gitu. Makin berwarna dia pasti seratnya akan lebih banyak. Ada mitos juga yang di masyarakat itu terkait anak-anak, katanya kalau anak-anak menderita autisme dia tidak bisa mengkonsumsi tadi tepung beras atau tepung ketan tadi. Ya, ini mitos, Mitos kan ya. maka karena di autis dengan anak-anak autis penelitiannya dia banyak yang dengan gluten free itu gejala-gejala hiperaktivitasnya itu menurun. Karena di dalam tepung beras dan di dalam tepung ketan itu dia gluten free, tidak ada glutennya, justru ini bisa dikonsumsi Ini justru untuk lebih anak. relatif lebih aman Iya, ya. Lebih aman ya. dibandingkan dengan Tepung beras yang terigu. banyak tadi. Kalau glutennya. orang diet itu gimana nih dok? Kalau makan tepung ketan atau tepung beras, katanya kan gluten free tadi. Kalau orang diet sebenarnya kan prinsipnya adalah mengurangi kalori, mengurangi gula, makanan manis, dan harus olahraga, mengurangi minyak. Nah, tepung ini kan termasuk dalam salah satu karbohidrat simplex yang dia memang mudah meningkatkan berat badan. Jadi memang harus dikurangi makan-makanan seperti Oh, ini jadi untuk yang justru harus diet. dikurangin ya? Iya. Kalau jadi bisa tidak usah makan, karena kan diet ya. Oh, nggak usah makan. makan tapi sedikit, makan Pasti nasi kurus. tapi dikurangin, makan roti dikurangin, kalorinya porsinya. Oh ya, kalau gitu. di dalam roti itu sebenarnya termasuk kandungan apa ya? Tepung apa ya? Ada yang gandum, ada roti yang dengan bahan dasar ada- gandum, ada yang tepung terigu yang putih ya, yang biasa gitu. Ya, intinya Oke. sebenarnya apa yang kita makan itu harus dipakai untuk olahraga. Itu yang membedakan kenapa ada orang yang makan banyak lalu masih mungkin langsing dibanding makan banyak enggak gitu ya. Iya, kayak Olahraga saya. juga penting. Hebat banget ya kalau gitu. Luar biasa, sehat sekali. Nah dok, kalau gitu kita langsung aja nih ya dok ya, tips-tips untuk pemirsa yang ada di rumah nih, untuk yang mengkonsumsi tepung ketan atau Ya. tepung beras, itu seperti apa nih dok tipsnya? Ya, jadi gunakanlah tepung beras atau tepung ketan ini sesuai dengan penggunaannya gitu. Kita mau pakai untuk apa ya? Untuk orang-orang yang dengan diabetes seharusnya memang dibatasi untuk makanan-makanan dari tepung beras atau tepung ketan karena olahannya juga pasti akan mengandung gula, ditambahkan dengan gula. Jadi gunakan saja sesuai secukupnya yang kita mau, kemudian jangan terlalu berlebihan. Intinya sih itu. Oke. Ya. Tahu diri lah pokoknya, tahu Betul. diri ya. Namanya makanan tuh untuk kekuatan kita. makanya Ya, tadi karena kita kan harus sebagian pakai, tepung ya. beras sama Betul. tepung Nah. ketan kan akhirnya menjadi cemilan kan seperti Iya, ini. itu kan jadi energi. Nah, ngomong-ngomong soal energi dan kekuatan, kita ada pesan menarik nih setelah ini, itu mengenai obat kuat. Menarik obat kuat. Tapi obat kuat yang bagaimana? Coba kita lihat dulu tayangan berikut ini.